Selamat pagi Mbak Nisa. Silakan duduk. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Mbak Raisa, pertama saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Raisa udah mau hadir di sesi coaching kali ini. Nah, hari ini saya dan Mbak Raisa mau membahas mengenai masalah. Katanya ada masalah Mbak Raisa yang Mbak Raisa hadapi sebagai supervisor. Iya. Mbak Raisa kurang dapat melakukan pemecahan masalah. Nah, jadi tujuan coaching kita kali ini adalah untuk mencari tahu nih penyebab juga memberikan solusinya atas masalah Anda supaya bisa mendorong munculnya kemampuan dalam memecahkan masalah. Ya, pertama-tama saya mendengar dulu dari Mbak Raisa. Apa sih yang menurut Mbak Raisa menjadi penyebab utama bagi Mbak Raisa sebagai supervisor itu sulit untuk memecahkan masalah? Iya, jadi penyebab yang paling utama itu saya merasa bahwa saya kurang bisa mendalami permasalahan yang ada. Jadi ketika ada permasalahan yang muncul, saya bingung nih harus mulai dari mana. Jadi sehingga peran saya sebagai supervisor ini sering tidak mencapai hal penyelesaian. Ya, saya berarti ada nggak pola tertentu gitu dalam konflik yang Mbak Raisa alami ini? Misalnya kayak konteks sulit memecahkan masalah ini hanya pada proyek tertentu atau dalam lainnya? Ya, ada sih pasti. Saya merasa kurang bisa menggali lebih dalam ini permasalahan yang ada. Jadi ketika ada proyek bagi divisi saya nih, saya dapat menjadi pemimpin dan pengawas nih bagi mereka. Namun saat ada permasalahan yang ada, saya takut dengan hasil yang akan diterima sama divisi saya. Jadi saya merasa ketika ada masalah datang, suatu proyek yang gak akan berakhir dengan baik. Oke. Berarti sekarang kita tinjau dampak dari kurangnya kemampuan pemecahan masalah tersebut. Menurut Mbak Raisa, gimana tuh hal tersebut, konflik tersebut mempengaruhi kinerja Mbak Raisa sebagai supervisor dan apa yang mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan? Ya, saya merasa bahwa rekan kerja saya bahkan ini tim saya nggak mau membuat tim saya. Jadi bahkan saya juga pernah dengar nih kalau ada salah satu anggota tim saya yang meminta bantuan dengan supervisor anggota divisi lain untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi bagaimana nih menurut Mbak Raisa? Apakah hal tersebut mempengaruhi reputasi profesional Mbak Raisa sebagai atasan dari Mbak Raisa dan rekan kerja? Sangat mempengaruhi tentunya. Saya jadi merasa saya nggak pantas sebagai supervisor dan merasa malu gitu kepada anggota divisi saya maupun kepada atasan. Berarti sekarang kita mau fokus nih pada solusi. Mbak Raisa ada nggak ide atau strategi untuk mengatasi konflik ini dan membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan tim? Mungkin Mbak Raisa udah coba menerapkan ide tersebut atau memikirkan strategi tersebut. Saya pengen minta ini sih training buat pemecahan masalah kepada atasan nantinya. Oke, berarti bagus ya, sangat baik. Selain itu, saya akan nawarin sama tambahan seperti perlunya praktek pelatihan, yaitu pelatihan coaching ya. Dan hal itu dilakukan apabila Mbak Raisa sudah menyelesaikan pelatihan kemampuan pemecahan masalah. Ya, baik. Oke, sekarang kita pindah ke susun rencana tindakan. Apa langkah-langkah konkret yang Mbak Raisa akan ambil dalam langkah untuk mengatasi masalah tersebut? Tentunya saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai masalah yang akan datang. Terus saya akan mencoba melihat inti dari permasalahan juga aspek-aspek yang ada dari masalah tersebut sehingga saya bisa fokus untuk mencegah permasalahan lebih lanjut lagi. Mbak Raisa nyaman nggak kalau
silakan duduk. Apa kabarnya hari ini, Mbak? Perjalanan baik. Terima kasih ya sudah menghadiri sesi coaching dan counseling pada hari ini. Jadi di sini kita akan membahas permasalahan nih pada Mbak Samantha mengenai terlambat ke kantor. Nah, jadi tujuan kita ini untuk mencari penyebab dan solusinya itu seperti apa. Nah, pertama-tama saya mau nanya nih, apa sih penyebab utama Mbak Samantha bisa sering terlambat ke kantor? Mungkin saya merasa gak semangat aja gitu berangkat ke kantor pagi-pagi. Saya nggak merasa bergairah untuk mulai hari itu. Saya sering mulai meleka, nggak langsung bersiap untuk pergi ke kantor. Di perjalanan juga saya nggak merasa harus buru-buru, walaupun saya tahu nih udah jam masuknya gitu. Jadi ya gitu, saya nggak merasa semangat lagi gitu. Oke, saya ngerti. Selanjutnya, apa ada faktor-faktor tertentu di luar kendali Mbak Samantha nih yang mempengaruhi kehadiran tepat waktunya, misalnya kayak transportasi atau kebiasaan tidur yang buruk, masalah pribadi juga apakah ada? Kayaknya semua yang disebutkan tadi jadi alasan saya sih, karena kebetulan saya naik kendaraan naik kantor ke kantor. Jadi pagi-pagi itu jalanan macet gitu kan. Jadi saya merasa lelah banget gitu sampai kantor. Pekerjaan yang saya lakukan itu nggak saya lakukan yang maksimal gitu. Terus pulang kerja lebih macet lagi, sampai rumah saya merasa lelah banget. Jadi saya nggak punya waktu yang benar-benar cukup untuk istirahat gitu, karena setelah pulang kantor saya merasa itu waktu bebas saya gitu. Tapi setelah waktu bebas itu saya melanjutkan pekerjaan gitu. Jadi saya tidur larut malam, nggak punya pola tidur yang baik, kualitas tidur saya nggak baik. Jadi pas bangun pagi saya nggak ngerasa bergairah untuk memulai hari. Terus ada masalah pribadi juga kan, tapi ya itu cukup mempengaruhi kehidupan profesional saya. Sekarang kita lihat nih apa sih dampak dari sering terlambat Mbak Samantha datang ke kantor, dan menurut Mbak Samantha sendiri apa hal tersebut mempengaruhi kinerja Mbak Samantha dan hubungan dengan rekan kerja ataupun atasan? Saya merasa sih itu cukup mempengaruhi gitu, karena sekarang ini setelah saya masalah-masalah tersebut, saya tuh merasa hubungan saya dengan rekan saya terutama itu jadi canggung gitu, karena tempat kerja saya merasa saya nggak banyak membantu dalam pekerjaan, dan atasan saya melihat saya kok nggak termotivasi untuk mengerjakan. Jadi ya itu mempengaruhi banget gitu, apalagi ke kinerja saya. Dan apakah menurut Mbak Samantha hal itu mempengaruhi citra profesional dengan rekan kerja ataupun atasan? Sangat berpengaruh. Saya merasa itu sangat berpengaruh. Atasan saya, biasanya jadi memandang saya itu nggak profesional dalam bekerja gitu. Kayak saya masih mencampur aduk kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional. Nah, apakah ada ide atau strategi nih buat Mbak Samantha untuk mengatasi masalah tersebut? Saya udah coba sih mengurangi jam bebas saya bekerja. Saya bahkan berhenti menonton film, bermain game, dan lain-lain. Saya juga mencoba tidur lebih awal, mengikuti saran gitu dari internet kan, gimana caranya supaya tidur cepat. Saya juga bagi otak gitu antara pekerjaan dan masalah, dan campur aduk. Itu sih. Sangat baik sekali ya idenya. Nah, selain itu saya mau kasih tambahan nih, kalau saya pernah mengalami hal itu dan saya coba untuk nonton video meditasi dari YouTube, dan hal itu cukup membantu ya, sehingga kualitas tidur saya menjadi baik. Nah, sekarang apa sih langkah-langkah yang Mbak Samantha bisa ambil dalam waktu dekat agar masalah itu bisa teratasi? Saya rasa saya akan mengikuti informasi kayak saran dari saya juga untuk mulai melakukan meditasi gitu, supaya saya punya kualitas tidur yang baik, supaya itu berpengaruh juga kan kualitas tidur dari saya itu, supaya saya
transportasi, saya rasa bisa pilih opsi lain kayak kereta atau transportasi online gitu. Terus untuk masalah pribadi, akhir-akhir ini udah mulai terselesaikan sih sampai sekarang. Nah, apakah Anda merasa nyaman untuk menetapkan target spesifik dan tenggat waktu untuk mengendalikan ini? Saya rasa untuk mengubah kebiasaan tidur ya itu bisa mungkin saya minta diperhatikan dalam waktu 3 sampai 1 bulan, 3 sampai 4 minggu, karena untuk mengubah waktu tidur cukup lumayan memerlukan waktu. Baik, terima kasih Mbak Samantha untuk partisipasinya dalam sesi coaching kita kali ini, dan saya yakin dengan dedikasi Mbak Samantha nih dengan sesi ini membuat lingkungan kerja Mbak Samantha nantinya menjadi lebih baik ya, dan kondisi dari Mbak Samantha juga lebih tenang lagi, juga lebih bisa terorganisir. Dan terima kasih banyak, dan apabila ada memerlukan bantuan tambahan silakan hubungi saya ya Mbak ya. Terima kasih Mbak.